Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Pagi ini saya akan bahas contoh-contoh soal-soal ujian. Ya, nanti kita bahas bersama. Jadi biar nanti pas ujian itu tidak ada yang saling menyalahkan. Pak Ustadz nggak pernah dibahas di pelajaran kok tiba-tiba dikeluarkan di ujian begitu. Jadi saya berupaya untuk apa yang saya sampaikan itu memang itu yang akan diujikan gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ya, bahasanya luar biasa. Oke, ya. Nanti bentuk ujiannya semacam ini. Ya, bentuk ujiannya semacam ini, ada essay, ada multiple choice. Ya, pilihan ganda. Ya. Baik, coba kita perhatikan bersama. Pilih jawaban yang benar dengan melingkari atau contreng huruf A, B, atau C. Ya, ini jawabannya sekalian kita bahas. Belajar ilmu tajwid, hukumnya A. Fardhu ain, B. Sunnah, 3. Fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Andaikan dalam ujian saya pertanyakan dasarnya mana ketika Anda mengatakan fardu kifayah? Ada beberapa ustaz. Itu pengertian kifayah. Dasar Bapak Ibu mengatakan hukumnya fardu kifayah? Dasarnya adalah berdasarkan berdasarkan pendapat semua ulama tajwid. Ya, berdasarkan pendapat ulama tajwid. Pada halaman yang keberapa itu, la khilafa fi annahu fardhu kifayatin. Ya, ada cuman tidak pernah dibaca. Ya, karena bukunya biasanya cuma sekedar untuk dibawa doang gitu. Nanti bukunya juga protes di hadapan Allah gitu. Ya. Anda dibawa, saya dibaca enggak gitu. La khilafa fi annahu fardhu kifayatin. Tidak beda pendapat di antara ulama-ulama tajwid bahwa belajar ilmu tajwid secara teori itu fardhu kifayah. Ya. Wal amalu bihi fardhu ainin. Dan mengamalkannya, membacanya dengan tajwid yang benar adalah fardhu ain. Ketika saya tanya, mana dasarnya fardhu ain? Dasarnya adalah Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan secara tartil. Di samping memang pendapat ulama adalah wal amalu bihi fardhu ainin, dan membacanya adalah fardhu ain. Fardhu ain berarti wajib atau sunnah? Wajib. Dijalankan dapat pahala tidak? Ditinggalkan dapat dosa tidak? Jadi hitung-hitungannya kalau sudah seumur kita kemudian dia muslim muslimat tidak bisa membaca Al-Quran dengan standar tajwid yang benar, jatuhnya menjadi dosa. Karena satu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Bagaimana dengan yang sudah upaya maksimal sampai nangis, berdarah-darah, kemudian telat datangnya, gitu. Naik kereta, kaki sebelah kanan baru naik, udah jalan. Turun sebelah kiri, kakinya baru turun, udah jalan. Nah, bagaimana? Yang sudah berupaya, itulah upaya itu dianggap sebagai satu usaha dan
terlepas dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Tuh, ya. Jadi wal amalu bihi fardhu ain. Mengamalkannya fardhu ain gitu. Untuk siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, buat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Stressingnya di mana? Minal mukallafin. Orang yang sudah mukallaf. Orang yang sudah akil balik. Saya yakin yang di kelas ini udah balik semua. Ya, udah balik semua. Bahkan udah bolak-balik. Nah, itu pelajaran pertanyaan pertama. Jawabannya secara teori seperti itu. Cuman pertanyaan di sini kebetulan cuma milih doang. Andaikan pertanyaan saya balik gitu. Ya, jadi jangan cuman jawab doang. Ya, begitu ditanya apa itu? Enggak, pokoknya saya milih doang. Kayak gitu. Ya, orang milih kan pakai pikiran dulu. Kayak orang milih jodoh. Emang milih-milih doang. Ketemu udah ada ini udah takdir Allah, enggak juga, ada usaha juga. Itu kan urusan nantinya tiba-tiba ada sesuatu itu rezeki. Rezekinya begitu. Sedangkan membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar hukumnya fardhu. Yang kedua, pertanyaan kedua, sedangkan yang membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya fardhu ain. Ya, fardhu ain. Nah, bagaimana saya tanya dengan orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, dia baca, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Alasannya mana? Ya, alasannya di dalam Al-Quran yang terjemah juga ada itu hadisnya al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran tidak sekedar mahir bacanya, ngerti artinya, melaksanakan petuah-petuahnya dalam kehidupan ma'as safartil kiramil bararah. Dia akan dipersamakan dengan orang-orang mulia di dalam surga. Orang yang ahli dalam artian ahli membaca, mengerti membaca, kemudian apa yang dibaca dia tahu, diresapi, dijalankan. Itu oleh Allah akan ditempatkan dengan orang-orang mulia di dalam surga. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bacanya bata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, sedangkan membacanya terbata-bata. Ya, membacanya terbata-bata. Ya, ta'lamun, ta'malun. Ya, fi dibaca fa. Ya, mauta dibaca mauti. Maut baca maut. Itu kira-kira orang yang baca begitu dapat pahala enggak? Wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Orang bacanya begitu dapat 2 pahala. Jadi hitung-hitungannya ibu datang ke sini yang nggak bisa baca juga dapat 2 pahala. Emang nggak ada pahalanya di sini, pahala banyak. Silaturahim dapat. Ya, lagi nggak punya duit, temennya ngajak makan, iya. Kan kalau di LBI suka begitu. Kita punya duit ya, enggak, yuk kita makan yuk. Begitu. Ya, kadang-kadang lagi nggak punya menantu, tiba-tiba ada yang ngajak besanan, ada. Ada yang nanya, Bapak sendirian? Iya, saya sendiri. Ya, saya juga sendiri, Pak. Jadi, yang begitu nggak ada. Oke, ya. Ya, sekarang nomor 3, perhatikan dengan baik. Jadi kan nomor 2, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya fardhu ain. Gitu. Itu nomor 2 kan? Sekarang nomor 3, berhenti membaca dengan tidak bernafas sekedar 2 harokat dengan niat melanjutkan bacaan. Apa itu? Nih, makanya
berhenti membaca dengan tidak bernafas, sekedar 2 harokat dengan niat melanjutkan bacaan. Saktah. Apa bedanya saktah dengan waqaf? Waqaf dengan bernafas, saktah dengan tidak bernafas. Gitu. Sekedar 2 harokat tidak bernafasnya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Di mana saja aturan-aturan baca yang terkena aturan saktah? Kahfi, Yasin, ya, Al-Mutaffifin, mana lagi? Al-Qiyamah, ya, Al-Qiyamah, bal rona, lam sukun bertemu dengan huruf ra. Kalau dalam kajian tajwid itu mestinya dibaca dengan barron, tetapi di situ diberlakukan saktah. Bal rona pada surah Al-Qiyamah. Ya. Yang kedua pada surah Al-Mutaffifin. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Nah, di situ ada pulpen, ada ini spidol, ini adanya, ya, di Al-Mutaffifin misalnya, Al-Mutaff, waqila man. Ini biasanya ada tulisan kecil sin atau tulisan saktah. Raqin. Oh iya, Al-Qiyamah. Kalau yang Al-Mutaffifin kalla bal ran. Ya. Kalla bal ran. Ini Al-Qiyamah. Al-Qiyamahnya berapa? 27. Ya, kemudian ada lagi pada Al-Mutaff ayat 14. Ya. Kalla, ya, bal rana. Ini ada saktah di sini. Ya. Kalla bal ran. Kalau menurut kajian tajwid, man ketemu ro. Idgham bila gunnah. Tapi di sini tidak berlaku idgham bila gunnah, berlaku saktah. Hanya di tempat ini yang nun bertemu dengan ra. Cara bacanya waqila man ra. Berapa harokat? 2 harokat berhenti tanpa nafas. Kalla bal ran. Gugur saktahnya kalau kalla bal ran. Itu manafas. Bal ran. Yang kedua pada surah, yang ketiga pada surah Al-Kahfi ayat 1 menjelang ayat 2, antara ayat 1 dan ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Boleh waqaf, nggak perlu saktah, boleh. Tapi waqaf di situ, nafas, lanjutin qayyimah. Tapi kalau di 2 tempat ini hanya berlaku saktah saja, tidak berlaku idgham. Ya, tidak berlaku idgham, nggak bisa berlaku idgham. Waqila marra, idgham kan nun ke dalam huruf ra, tidak. Juga tidak berlaku idgham pada
wa kalla bal ron menjadi kalla barron. Ya. Menurut kaidah tajwid di situ hukumnya adalah bal dan ron itu adalah idgham mutaqaribain. Ya, tapi di sini tidak berlaku idgham sehingga dibacanya kalla bal ron. Nah, pada surah Al-Kahfi ayat 1 itu dengan dua cara. Ya, kalau ibu nggak mampu nafasnya, kemudian nggak mampu untuk sakta, waqaf saja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Udah, waqaf. Nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, di situ namanya waqaf. Kalau harus wasal maka wajib saktah. Kalau wasal wajib saktah. Contoh, waqaf di qayyim aja deh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu. Ya. Iya, waqaf di qayyima boleh ulang lari dari qayyima kalau mau sakta atau nafasnya panjang lanjut aja sampai akhir ayat 2. Kalau nafasnya kalau nggak nyampe jangan nekat, khawatir ada Israel di sebelah kita. Ya. Tuh, jadi di Al-Kahfi boleh dengan dua cara. Nah, cara untuk saktah itu adalah pertama yang dilakukan adalah jadikan mad iwad dulu, iwajan menjadi iwaja, 2 harakat baru qayyima. Ya, iwadkan dulu gitu. Ya, jadi jangan wasal kemudian tidak saktah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Nah, itu yang enggak ngaji. Ya. Yang enggak ngaji bacanya begitu. Itu salah benar. Bacaan yang tidak mengikuti aturan saktah. Itu ya kan menurut guru saya begitu, fathatain ketemu huruf qaf itu ikhfa kan dulu iwajang qayyima. Nggak boleh begitu. Kalau mau wasal saktah iwaja qayyima gitu ya. Kalau nafasnya nggak nyampe udah waqaf qayyima, ulang ibtida dari qayyima gitu. Ya, idealnya sampai di akhir ayat 2 gitu. Ya. Bunyinya apa sih ayat 2? Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Ya. Jadi kalau mau wasal itu wajib saktah. Nah, saktah yang keempat berada pada surah Yasin ayat 52. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Itu. Kalau mau saktah ya seperti itu. Syarat saktah wasal. Kalau wasal wajib saktah. Gitu. Ya, nyambung maksudnya. Wajib saktah. Enggak boleh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Itu yang bacaan salah. Kalau wasal marqadina hadza gitu. Atau langsung saja waqaf enggak apa-apa di situ. Dua wajah. Boleh waqaf,
boleh saktah. Jadi kalau ada orang wakaf jangan diaruh-aruh. Tahu diaruh-aruh? Bahasa apa itu aruh-aruh? Jangan diaruh-aruh. Udah bener. Ya jangan sampai nanti orang udah bener disalah-salahin, yang nyalain malah salah. Gitu. Ya, kadang-kadang ada yang kagak punya ilmu tapi suka nyalain orang. Di zaman sekarang begitu elemen salah-salahan tuh. Tuh Habib lebar ribut Habib sekarang tuh. Kalau di kampung yang bikin yasin itu orangnya terpandang yang bimbing itu padahal yang dia itu banyak yang salah. Nah begini. Jadi begini, itu bukan urusan kiai dan tidak kiai, orang yang tidak disiplin terhadap tajwid aja sebetulnya, ya. Karena apa? Kalau kiai-kiai di pesantren itu rata-rata memang konsentrasi pembelajaran itu lebih fokus kepada kitab, ya, kitab kuning, ya, kitab kuning gitu. Kadang-kadang urusan tajwid, ya, suka serampangan juga, padahal tahu. Ya, padahal tahu ya bobot gunnah seperti apa. Ya, itu sudah jadi apa? Sudah jadi kebiasaan, jadi budaya gitu. Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Memang mustaqim itu berapa harokat? Kan arif sukun 2, 4, 6 gitu. Ya belum lagi kalau ya huruf akhirnya dhammah. Arif lisukun kalau akhirnya dhammah itu berapa wajah? Ayo, masih ingat nggak? 7. Kalau huruf akhir itu dhammah. Kalau huruf akhirnya kasrah berapa wajah? Udah kenceng salah lagi. 4. Ya, kalau fathah 3 gitu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin 3 saja dengan alif sukun 3 wajah. Ya, mana lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Berapa wajah? 7. Nasta'in 2 harakat, nasta'in 4 harakat, nasta'in 6 harakat. Kemudian apa? Raum. Masih ingat raum? Ma makna raum? Nah, lo. Ayo, sebut. Ayo. Apa raum? Hah? Coba redaksinya yang bener. Iya, baca dhamma atau kasrah tapi madhabnya ke sini bukan ke buku. Ya. Ya, coba. Ya begitulah. Kita di redaksinya Ustaz. Nih, belajar memberikan redaksi yang cakap. Raum adalah membaca bunyi dhammah atau kasrah, dhammatain atau kasratain dengan sepertiga bunyi atau sir pada huruf akhir di masing-masing kalimat. Gitu. Nasta'inu huruf akhirnya apa? Nunnya apa? Dhammah. Berarti boleh raum? Boleh, itu raum. Ismam adalah membunyikan bunyi dhammah dengan ekspresi mencucukkan 2 bibir saja. Tidak ada bunyi, tapi hanya ekspresi saja. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Nah, gitu. Nu-nya kagak bunyi, itu namanya ismam, monyong doang. Nah, gitu. Ya. Berarti 3 cara Ustaz ya. Ya, 3 cara dengan ismam. Nah, artinya apa? Dengan ismam 3 wajah,
dengan arid disukun, dengan sukun 3 wajah, dengan raum 1 wajah ketika dhammah. Ketika kasroh tidak pakai ismam karena nggak ada orang kasroh itu mencucu, adanya nyengir. Jadi kalau kasroh cuman 4. Ya, mad arid disukun dengan sukun 3 wajah, dengan raum 1 wajah tanpa ada ismam. Nah, kalau fathah tidak ada ismam, tidak ada raum. Karena fathah tidak bisa ekspresi dengan mencucu, fathah juga tidak bisa ekspresi dengan kasrah. Jadi nggak ada raum, nggak ada ismam gitu ya. Oke. Yang keempat, penggalan ayat yang harus dibaca naqal pada tulisan di bawah ini adalah la ta'manna bi'salismu bal ron bi'salismu la ta'manna. Naqal. Ya, naqal itu adalah memindahkan harokat bi'sal menjadi bi'salis. Ya, itu naqal berarti pada B. Ya, jawabannya pada B ya. Jadi yang harus dibaca naqal adalah bi'salismu gitu ya. Tulisannya bi'sal ismu, kemudian dibacanya bi'salismu gitu ya. Ya, memindahkan harokat sukun menjadi kasroh. Oke. Kalau la ta'manna itu apa masuk? Ismam. Ya, ismam. Ya, ismam itu bisa dengan apa? Dengan mutlak pada gunnah, dengan gunnah dulu baru ismam. La ta'manna gitu. Itu pada surah Yusuf ayat berapa? Ayat 11. Ya, boleh dengan langsung mencucu la ta'manna gitu, tidak melalui idgham dulu. Jadi tidak ada gunnah dulu, ada pakai gunnah dulu. La ta'manna gitu. Ya, mencucunya sambil lewat aja, jangan sampai 2 hari mencucunya. Ya, sambil lewat saja, natural. La ta'manna sebagai ekspresi dari dhammah pada nun. Asal katanya la ta'manuna. Asal katanya la ta'manuna menjadi la ta'manna gitu. Sebentar saja mencucunya. Hanya perlu ekspresi saja. Makanya dalam MTQ itu peserta dilarang memakai cadar. Karena ekspresi bacaan tidak terlihat oleh hakim. Makanya kemarin di Padang ribut, yang pakai cadar nggak mau turun, hakimnya bersikeras untuk lepas cadar, akhirnya dia mengundurkan diri dari MTQ. Karena biasanya orang pakai cadar tuh galak-galak gitu. Ya. Dibilangin galak gitu. Udah, nggak jadi MTQ. Aturan MTQ nggak begitu. Kenapa? Harus terlihat dari ekspresi gerak bibir gitu. Ya. Oke. Khussa dhatin qil. Khussa dhatin qil. Ada yang paham itu? Huruf apa? Isti'la. Apa arti isti'la? Iya, huruf-huruf yang ketika diucap itu mengangkat lidah ke atas. Ya, pangkal lidah terangkat ke atas. Kho. Huruf shad, kho. Huruf wad, wa. Huruf ta, ko. Huruf apa? Qaf, ko. Ya, qil, wa. Nah, seperti itu. Terangkat ke atas. Namanya isti'la. Ala di atas tuh. Ya, lawannya isti'la. Istifal. Berapa huruf istifal?
Iya, sisanya. Ya, sisanya. Jadi rumusnya kita ya, isti'la berapa? Khussal doktin kis. Yang lain istifal. Karena apa? Ini isti'la, istifal adalah sifat huruf yang berhadap-hadapan, yang berlawanan. Lawannya si isti'la siapa? Istifal. Gitu. Jadi kalau ko sama ta, bedanya di mana? Ko isti'la, ka istifal. Ringanan mana? Ta. Itu min tahti yang foliqu. Berat kan? Huruf ko. Oke, khussa mungkin tim adalah huruf isti'la. Ya, pilihannya isti'la, hamas, istifal. Isti'la. Kalau hamas naon? Ya. Ya, ya, huruf yang ketika diucap ya nafasnya ya mengalir. Ya, berupa desis. Hurufnya apa saja? Fahathahu syahsun sakat. Ini rumus. Harus hafal. Fahathahu syahsun sakat. Ada berapa? Sisanya isti'la. Sisanya jahar. Ya, jadi hamas itu lawannya siapa? Jahar. Jahar itu jelas, kalau hamas itu kurang jelas gitu. Makanya ada yang berlawan-lawanan, jahar lawannya hamas, isti'la lawannya istifal gitu. Ya. Oke. Pengertian wasol adalah berhenti sekedar 2 harokat dengan bernafas dan berniat melanjutkan bacaan. A. Tidak tepat. B. Benar. C. Kurang tepat. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Ya, jangan sampai salah tanggap. Oke, ya. Pengertian wasol adalah berhenti sekedar 2 harokat dengan bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. A. Tidak tepat. B. Benar. C. Kurang tepat. Ulangi. Ya, sekarang lebih pelan lagi. Pengertian wasol adalah berhenti sekedar 2 harokat dengan bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Ibu udah pada sarapan belum? Berarti yang nggak sarapan yang nggak denger. Nah. Coba perhatikan redaksinya. Redaksinya perhatikan. Pengertian wasol berhenti sekedar 2 harokat dengan bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Benar atau tidak? Tidak. Tahu itu. Ya. Ya, mestinya di sini bukan pengertian wasol, pengertian wakof. Makanya jawabannya dulu. Wasol, Pak. Ya, kalau wasol berarti redaksinya nyambung bukan berhenti. Ya. Wasol adalah menyambung, ya. Oke. Oke, sekarang yang nomor 7. Ya, tidak benar. Tidak benar. Ya. Iya, A. Nanti saya suruh fotokopi aja ini. Ya. Sekarang nomor 7. Membaca hamzah kedua pada kata a'jamiyun adalah istilah titik-titik dalam bacaan Al-Quran. A.
tashhil, B takrir, C hams. Tashil. Ya. Membaca hamzah kedua pada kata a'jami. Ya. Hamzah kedua a'jami adalah bacaan tashil. Sekarang saya balik, apa itu tashil? Ayo. Apa itu tashil? Membaca dengan meringankan hamzah kedua. An-nutqu bainal hamzati wal alifi. An-nutqu bainal hamzati wal alifi. Di buku ada. Cuman bedanya saya ngapalin, ibu enggak. Ada enggak? An-nutqu bainal hamzati wal alifi. Apa artinya? Ya? Baca dengan suara samar. Iya, membaca hamzah kedua bainal hamzah wal alif. Ya. Jadi suara hamzah kedua dibaca samar antara hamzah dan alif. Kan tulisannya a'jami. Ya, a pertama jelas a, yang kedua a. Nah, a'jami. Itu namanya tashil. Ya, namanya tashil. Ya, jadi kalau nanti ditanya apa itu tashil? An-nutqu bainal hamzati wal alifi. Ibu dari mana? Saya dari Arab. Ya, oke. Jangan lupa tuh, nanti keluar loh. Coba, mau ujian aja dipandu tuh. Masih salah. Oke, nggak apa-apa. Kan ini mengingatkan kan? Mengingatkan. Ya. Nomor 8. Ya, nomor 8. Huruf ro mempunyai sifat khusus yang dinamakan A. Sofir, B. Takrir, C. hams. Saya balik, apa arti takrir? Takrir itu adalah bunyian yang berulang atau getar. Ya, itu namanya takrir. Jadi huruf ro punya sifat takrir, bergetar. Ro. Makanya yang dari China jadi imam orang Indonesia itu diragukan. Kenapa? Siloto. Bukan siroto, siloto. Kenapa? Ro-nya jadi lo. Kan nggak ada takrirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berarti takrirnya tidak ada kan? Padahal fasih sebuah tuntutan. Gitu. Walaupun cuma ro-nya saja. Ya, jadi tuntutannya semua huruf harus berada pada hak dan mustahaknya. I'ta'u kulli harfin i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Gitu, ya. Memberlakukan semua huruf itu sesuai dengan haknya dan mustahaknya. Makhrajnya terjaga, sifatnya terjaga. Sifat takrir itu sifat ro. Ya. Itu udah diomongin tadi. Yang cadel, ya. Kalau dia imam di kelompok orang-orang yang fasih, walaupun cuma satu huruf, kan merubah makna. Rohman jadi lohman. Kecuali berupaya maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip-mirip dikit. Ya karena memang kita kadang-kadang beda lidahnya ada yang panjang dan yang pendek. Gitu ya. Oke. Yang ke-9, fahathahu syakhsun sakat. Adalah kumpulan dari huruf isti'la, syiddah, hams. Hams. Ya. Kalau dibalik, apa itu hams?
Ya, keluarnya ya nafas dengan desis. Di bawah ini adalah huruf ro sukun yang harus dibaca tarqiq. 1. Labil mirsad marqadina tusa'ir khaddaka. Coba labil mirsad marqadina tusa'ir khaddaka. Yang mana? Labil mirsad. Maknai dulu tarqiq itu apa? Tipis. Mana huruf ro yang harus dibaca tipis di antara 3 kata di sini? Pertama, labil mirsad. Labil mirsad. Labil mirsad. 1. Ya. Yang kedua, marqadina. 3. Wala tusa'ir. Wala tusa'ir khaddaka. Ya, pada mikir. Yang kedua. Labil mirsad. Ini sebelumnya adalah ro sesudah ini adalah ro sukun asli, sebelumnya kasrah asliyah, sesudahnya huruf isti'la. Tarqiq tafkhim. Tafkhim. Marqadina ro sukun sebelumnya fathah. Tusa'ir khaddaka, dia sukun asli, sebelumnya kasrah, sesudahnya isti'la. Yang mana yang tarqiq? Kalau dia jawab ketiga, tolong jawab dengan redaksi yang benar. Ayo, pada mikir dah. Ayo, yang belum pada minum dulu. Nih, yuk kita bahas. Ya, kita bahas dengan akal cerdas ya. Ini sukun asli. Ro sukun asli, sebelumnya kasrah asliyah. Mir, sesudahnya huruf shad adalah isti'la. Dalam kajian tajwid, ketika ro sukun sebelumnya kasrah, sesudahnya huruf isti'la dalam satu kata. Dalam satu tarqiq tafhim. Mirsad. Tidak boleh baca mirsad. Mirsad. Alasan redaksinya, ro sukun sebelumnya kasrah asliyah, sesudahnya isti'la dalam satu. Satu terjawab. Yang kedua, marqadina, ro yang sukun sebelumnya fathah, pasti tafhim. Yang ketiga, tanda tanya. Wala tusa'ir, ro sukun sebelumnya kasrah, sesudah isti'la, tapi dalam 2 kata. Beda kata antara tusa'ir dan khaddaka. Jadi jangan dibaca wala tusa'ir khaddaka. Sa'ir kha. Paham dong? Gitu. Oke ya? Kalau masih saya belum jelas ngejelasinnya, datang ke rumah. Ya. Nah, bawa apa aja. Oke ya? Oke, ya. Terus di bawah ini adalah huruf ro sukun yang harus dibaca tarqiq. Sudah tadi ya.
11. Bacaan imalah adalah sebagaimana contoh penggalan ayat di bawah ini. Majreha la ta'manna ad-dunya. Majreha, saya balik, apa itu imalah? Emang kue serabi memiringkan? Ya, membaca bunyi fathah antara fathah dengan kasrah, bainal fathah wal kasrah menjadi sate, pete. Nah, itu imalah. Majroha, majreha. Itu. Jangan dibaca majroha. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Surah Hud ayat berapa? Pastikan dong. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majroha dibaca majreha, imalah. Apa imalah? Membaca fathah antara fathah dan kasrah, bainal fath wal kasrah. Antara bunyi A dan I menjadi E. E-nya apa? Sate. Pete. Majreha. Ayat 41. Iya, di qiraat Imam Asim Hafiz hanya satu. Kalau qiraat Betawi banyak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, jadi hanya satu. Ya, yang itu dipakai untuk doa. Ibu mana-mana kan baca doanya itu. Bismillahi majreha wa mursaha. Apa artinya? Kan doa harus tahu artinya. Bismillahi dengan nama Allah. Majreha ketika berangkat, ketika berlayar. Wa mursaha dan ketika berlabuh. Dari Bekasi ke sini naik kereta. Berlayar nggak? Turun dari Baiki. Berlabuh, balik lagi jalan naik kereta dari sini ke Bekasi. Majreha. Kemudian sampai sana. Wa mursaha gitu. Ya, jadi baca doanya biar benar. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya Allah, saya ya dengan menyebut nama Engkau ya ketika saya berangkat dan ketika saya turun. Ketika saya berlayar dan ketika saya berlabuh. Tuh sepanjang jalan itu udah dapat doa itu. Makanya Ibu baca doanya yang itu. Ya, ditambah dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu. Itu doa. Jadi Bapak lagi kalau nggak punya duit baca doa. Siapa tahu nggak punya duit dibebaskan bayar gitu. Ya, amin. Ya, oke. Nomor 12. Pada kata atau kalimah di bawah ini, satu di antaranya contoh bacaan qalqalah kubra. Satu, ahadun ahad. Khalaqana wa tabb. Yang mana? Ahadun. Sekarang saya balik. Apa qalqalah kubra? Oh, kalau kebalik. Ya, qalqalah pada huruf yang sukunnya disukunkan. Ya, aslinya bukan sukun asli, justru bukan sukun asli. Qalqalah kubra adalah qalqalah pada sukun yang sukunnya dihadirkan. Iya, di akhir bacaan. Ahadun. Aslinya kan ahadun. Kalau berhenti ahad gitu. Iya kan? Somadu. Somad gitu. Itu namanya qalqalah kubra. Aslinya hidup
ketika berhenti kita matikan menjadi sukun aridhah. Sukun apa? Sukun aridhah, sukun yang didatangkan. Tertulis iya, terbaca tidak, gitu kan? Ahadun, ahad yang terbaca sukunnya bukan dhammatennya, itu namanya qalqalah kubra. Bobotnya lebih berat dibanding qalqalah sughra. Nyebutnya yang benar, jangan sukra. Sughra. Pokoknya saya punya murid harus pada fasih. Sughra. Ya. Gitu. Ya. Kalau janji juga yang fasih biar janji benar. Insya Allah. Ikhfanya betulin. Insya Allah. Gimana kita janjian besok? Insya Allah. Itu namanya nggak belajar fasih. Orang fasih itu karena kebiasaan sehari-hari itu dia memfasihkan ucapan-ucapan kebiasaan yang terkait dengan ajaran agama. Subhanallah, astagfirullah, gitu ya. Oke, sampai mana tadi? Kenapa? Yang mana? Lam yalid wa lam yulad. Ya. Ketika bapak wakafnya di yalid, posisi sukun aslinya berada di pinggir, maka menjadi kubro. Tapi ketika diwasal lam yalid wa, di situ posisi dalnya terapit oleh dua huruf hidup. Jadi bisa sughra ketika wasal, kubro ketika wakaf. Tapi ini di akhir ayat kan? Di akhir ayat berarti kubro. Lam yalid wa lam yulad. Itu kubro. Karena berakhir ya. Iya. Itu. Iya. Satu sukun asli. Itu sukunnya kan karena majzum jadi lam. Dari lam menjadi yalid. Kalau sudah ada lam kan ujungnya sukun tuh. Itu namanya ada jazm, ada majzum. Kata orang dulu. Kata orang bahasa Arab. Kalau nggak paham, apaan lagi? Majzum lagi gitu. Ya. Kenapa Pak? Lam yalid wa lam yulad. Coba perhatikan. Ketika yalid itu lebih ringan. Tapi ketika walam yulad lebih berat. Itu namanya beda antara sughra dan kubra gitu. Ya, pokoknya kalau sukunnya asli diapit dua huruf hidup sughra, tapi ketika berada di posisi pinggir menjadi kubra. Pinggir itu Akhir kata. Yulad kan akhir kata. Kalau Ya. disambung diwasal dengan ayat berikutnya masih tetap Jadi sughra. terjadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sughra. Ya, oke. Ya, ini surah andalan. Ya. Surah andalan bukan? Ya, saya yakinlah wajah-wajah kita itu nggak jauh dari kulhu dan inna. Saya sekarang lagi mudawamahkan, saya sekarang lagi terapkan bagaimana membaca surah sunnah itu. Saya tetap dengan al-a'la dan al-ghasyiyah. Walaupun sholat sendirian saya al-a'la al-ghasyiyah. Iya, ya. Harusnya agak ini apa? Ngapalin lagi. Iya, jadi menjadi hafal ketika banyak dipraktekkan. Karena mudawamah. Ya, dimudawamkan gitu. Kalau sholat sendiri salah kan nggak apa-apa, bisa pindah ayat, bisa pindah surah gitu. Tapi kalau imam itu yang dikhawatirkan takut salah, itu pun boleh pindah surah ketika memang beberapa kali diingatkan sama makmum tetap aja nyasar, udah pindah surah aja, nggak apa-apa. Boleh dibagi dua nggak? Ayat pertama sampai kelima sama berapa? Iya, sepanjang wakofnya wakaf al-waqfu aula. Wakaf yang sempurna boleh. Ya, nggak usah pakai izin sama Allah. Ya Allah, saya bagi dua aja ah. Nggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang baca surat satu ayat aja misalnya ya,
Ya, itu namanya ya, itu hamba Allah keturunan pelit bin pedit, ya, alias paling ujung buntut gasiran di belakangnya. Ya. Nah, kalau sama Allah aja pedit, bagaimana sama tetangga? Sah? Kenapa? Boleh baca asal di situ ada tulis gede. Coba jangan pegang Quran ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah di Makkah begitu. Ya, sunnah. Apa-apa nggak masalah baca. Ya, imam-imam Makkah itu pakai baca, tapi besar layarnya. Ya, sekarang saya tanya, ibu sholat pakai HP baca bisa khusyuk nggak? Iya, itulah. Jadi sholat itu jangan diupayakan meringankan, menggampangkan. Ya, kalau urusan khusyuk kan sulit. Ya, Imam Ali itu orang paling khusyuk tapi batal khusyuknya dari Rasulullah. Kata Rasul gini, siapa yang sholatnya paling khusyuk akan aku berikan sorban hijau kesayanganku. Gitu. Wow, udah pada semua ikut tuh, termasuk Imam Ali ikut semua. Semua ditanya, bagaimana kamu? Rasul, saya nyerah. Baru waladhdallin udah ingat serban hijau. Ya, mana lagi? Saya udah 2 rakaat batal juga, nggak bisa khusyuk. Ketiga Imam Ali, gimana Ali? Alhamdulillah ya Rasul, saya bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Menjelang salam pertama, ya apa yang dari benak kalian? Saya ingat sorban hijau. Ya, begitu menjelang salam, wah sorban hijau dapat dah. Khusyuknya batal kata Rasulullah. Nah, kalau kita kan dari awal sampai akhir. Bener nggak? Dari awal sampai begini. Almarhumah ibu saya itu kadang-kadang beliau tuh nggak sekolah tapi kadang-kadang suka cerdas gitu. Imron, kamu pingin sholatnya, kamu kepingin segala sesuatu yang hilang ketemu nggak? Nggak ngerti bunda? Sholat. Coba deh. Ya. Jadi ketika ada yang hilang, sholat. Allah, ya di atas pintu. Ya, kan? Itu ukuran khusyuk kita di situ. Kan begitu. Coba. Kita bicara jujur Pak, jangan kemudian lihat saya Pak Ustadz mah imam, di mana-mana juga imam, pasti sholatnya khusyuk. Sulit, khusyuk itu sulit. Tapi berupaya untuk khusyuk itu wajib minimal, ya minimal 1/3 dari sholat itu sudah ada bagian khusyuknya. Ya buat kita jujur aja kok, ya. Jujur aja. Satu, khusyuknya nggak ada. Yang kedua, apalannya kalau nggak inna a'taina pasti pindah dikit wal asri. Ya. Pindah lagi surah Al-Kafirun. Itu pun nggak bisa balik. Gitu. Oke ya. Lanjut. Jadi tadi ahadun itu adalah qalqalah kubra menjadi ahad. Yang kedua, yang ke-13, bertemunya 2 huruf yang sama baik dalam makhraj maupun sifat disebut idgham mutaqaribain, mutamathilain, mutajanisain. Sekarang saya balik, apa idgham mutamathilain? Bertemunya 2 huruf yang sama baik makhraj maupun sifat. Itu aja redaksinya sederhana. Mutaqaribain bertemunya 2 huruf ya, iya, yang berdekatan baik makhraj maupun sifat. Qarib, mutaqaribain, qarib dekat.
mutajanisain. Keluarnya huruf Bertemunya dua huruf, sifatnya beda. makhrajnya sama, sifatnya beda. Nah, begitu redaksinya. Ini kan belum tentu nanti soalnya begini. Kalau dibalik pertanyaan gimana? Ya makanya kita diskusikan di sini. Dalam diskusi ini ya kita masing-masing nyimpen, kita simpen. Ya, ya. Jangan biasakan ada kebergantungan. Kalau sudah mikir ulangan, udah. Yang penting bagaimana cara bukanya gitu. Open book gitu. Oke, 14. Qul Rabbi atau Qur Rabbi adalah salah satu bacaan idgham lam sukun bertemu dengan ro. Mutaqal lam sama ro makhrajnya dekat, lalilu roriru. Ya. An'amta adalah contoh bacaan ilhar. A. Syafawi, B. Halqi, C. Safawi dan halqi. An'amta. Satu kata itu. Satu, dua. Syafawi, ilhar halqi, atau halqi dan syafawi. Halqi dan syafawi. Ini halqi nun ketemu ain. Ini syafawi mim ketemu ta. Itu. Yang namanya ilhar itu selalu berada dalam dua kata, bisa satu kata. An'amta satu kata nggak? Satu kata aja dua anaknya. Si Safawi sama si Halqi satu kata tuh. Ya, bisa dua kata. Idhar Safawi dua kata misalnya. Alam ya'lam. Mim sukun ketemu ya. Alam tara. Alaihim waladha. Dua kata nggak? Dua kata. Ya, idhar Halqi man amana min ghillin min ainin. Kan itu kan? Oke, ya. Kelihatannya sih manduk-manduk itu. Iya, an'amta kan ada dua di situ. An'am nun sukun ketemu ain. Apa itu? Izhar halqi. Amta mim sukun ketemu ta. Izhar syafawi berarti dalam satu kata. Oke, ya. 16 pada kalimat fil ardi. Fil ardi. Ya, pertanyaannya, ada bacaan takhallus bitahrik bil harak, bitahrik atau bil harakat, bil mad atau bil hadfi. Bil hadfi. Ma makna hadfi? Membuang, meniadakan. Fil ardi, mana yang ditiadakan? Asal kata dari fi ada mad. Kemudian al ardi menjadi fil ardi, mana yang terbuang? Huruf mad di situ, huruf ya sebagai huruf mad, ya namanya bil hadfi. Al ardi ada izhar apa di situ? Izhar qamari. Ma makna izhar? Kenapa disebut izhar qamari? Kenapa disebut izhar qamari? Karena lam sukun atau al bertemu dengan huruf qamariyah, makanya disebut izhar. Mengapa harus izhar? Bukannya idgham. Memang nggak ada yang masuk. Izhar jelas cara bahasanya. Qamari pertanda perempuan. Ya, perempuan itu kan qamari. Ya, rembulan itu perempuan. Kalau ngeliat rembulan indah nggak Pak?
Indah. Tergantung rembulannya. Kalau rembulannya tanggal 1, kalau rembulannya tanggal 15. Malam 15 purnama itu. Makanya kalau komari itu izhar. Kenapa? Melihat bulan purnama, segala sesuatu yang ada di dalam rembulan itu nampak oleh mata gitu. Ya, bulatannya juga nampak gitu. Makanya izhar. Ya, kita lihat rembulan 3 menit, 4 menit nyaman. Coba lihat matahari. Ibu ngelihat laki-laki 1 menit aja. Ustaz, kalau namanya alif lam komariah itu dibolehkan nggak? Ya, kalau namanya al-ta'rif. Ya, al-ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Kalau hurufnya nyebutnya qamariyah, kalau namanya izhar qamari. Nama hukumnya izhar qamari. Ya, nama hukumnya idgham syamsi. Ya, temunya al bertemu dengan huruf syamsiyah. Gitu. Ya, gitu. Yang namanya qamari itu hurufnya, bukan alnya. Ya, yang disebut qamari kan hurufnya. Izhar qamari hurufnya adalah ya 14. Ya, yang syamsi 14 gitu. Jadi 14 itu huruf qamari, huruf syamsi itu masing-masing 14 gitu. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hafal enggak? Cepet amat jawabnya. Nih, izhar huruf qamari, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hamzah ba lin. Berapa tuh? 3. Hajjaka ha jim kaf wa khaf wawu kha fa aqimah ain qaf ya mim ha. Ada berapa? 14. Ini namanya huruf qamariyah. Jadi yang namanya izhar qamariyah, izhar qamari adalah bertemunya al-ta'rif dengan huruf qamariyah. Itu disebut izhar karena alnya dibaca jelas. Contoh, alhamdu nggak dibaca ahhamdu, nggak ada idgham, alhamdu. Coba kalau al ketemu syamsi. Assalamualaikum. Ya, asyamsi. Ini al nih. Ini kan al juga. Ya, syamsi. Ini kenapa di sininya ada tasydid? Ada tasydid atau tidak ada tasydid tetap dibaca asyamsi. Tasydid itu perdana ada idgham. Apa yang idgham? Yang masuk huruf apa? Iya, lam sukunnya masuk ke dalam huruf shin. Makanya disebut idgham syamsi. Kenapa idgham syamsi? Idgham itu masuk si al lam sukun masuk dalam huruf shin. Kalau sudah masuk si al tidak ada lagi lam terbaca menjadi asyamsi. Gitu. Makanya disebut idgham syamsi. Jadi jangan nyebut kebalik izhar syamsi. Idgham qamari. Gitu. Ya. Oke. Paham dong? Oke. Sifrun mustatil atau bulatan lonjong adalah sebagai isyarat boleh dibaca 2 cara. Ya, tanpa mad ketika wasal dan dengan mad tabi'i ketika waqaf. Betul? Betul. Ya. Contoh
La ta'manna ana lakinna ulul albab. Iya, kata-kata ana, semua kata ana itu kalau waqaf 2 harokat. Kalau wasal wala ana abidun tanpa mad itu namanya sifrun mustatil. Lakinna huwallah, lakin ana, lakinna huwallah. Naknya pendek ketika wasal, ketika qaf lakinna. Itu namanya sifrun mustatilun. Sekarang saya balik, sifrun mustadir apa itu? Sifrun mustadir. Iya, sifrun mustadir artikan dulu. Sifrun itu bulat, mustadir itu ya sempurna, bulat penuh. Bulat penuh. Kalau bulat penuh berarti baik waqaf maupun wasal tidak ada mad. Contoh itu samuda kafaru. Samuda kafaru. Tulisannya samuda ada alif di atasnya bulat tuh. Ya, waqafnya ketika wasal daknya nggak dibaca panjang. Samuda kafaru. Sekarang waqaf di samud. Samud gitu. Daknya nggak ada mad. Ya, qawarir min fiddah, qawarir. Satu, qawarir min fiddah itu ya sifrun mustadir. Ya. Dari 114 surah Al-Quran, ada salah satu surah yang tidak diawali dengan lafaz basmalah. Al-Fatihah, Ali Imran, At-Taubah. Kok nggak milih Ali Imran aja sih? Sekarang saya balik. Mengapa surah At-Taubah tidak dituliskan basmalah? Ya, karena di dalam surah At-Taubah itu syarat dengan peristiwa peperangan. Sedangkan lafaz basmalah itu adalah lafaz yang memperlihatkan sifat-sifat Allah tentang Rahman dan Rahim. Sifat kasih dan sayang bertolak belakang dengan bunyi ayat yang dibaca pada At-Taubah. Sehingga para ulama tidak memberikan basmalah di awal surah At-Taubah. Gitu. Nah, bagaimana kalau mau baca Taubah? Isti'adzah aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atum minallah. A'udzubillahi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bara'atum minallah. Gitu. Dari mana? Dari surah Al-Anfal. Kalau di tengah ayat boleh. Di tengah ayat itu berbeda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram sebagaimana di awal surah. Ada yang mengatakan sunnah sebagaimana sunnahnya pada surah yang lain. Kita ambil sunnahnya aja. Oke. Nah, sekarang paham nggak kalau nyambung surah Al-Anfal ke surah At-Taubah? Bisa di wakaf, bisa di menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Akhir surah Al-Anfal apa bunyinya? Innallaha bikulli syai'in alim. Akhir surah Al-Anfal.
Awal surah At-Taubah, bara'atum minallah. Ada 3 cara, 7 wajah. Cara nyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Ada dengan 3 cara, 7 wajah. Cara pertama, cara wakaf. Innallaha bikulli syai'in alim. 2 harokat. Dengan cara wakaf 3 wajah. 2 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. 2 harokat. Nafas. Bara'atum minallah. Cara kedua. Ya. Cara kedua dengan wakaf 4 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Nafas. Bara'atum minallah. Cara wakaf dengan 6 harokat. Arid disukun. Sukun dengan sukun. Innallaha bikulli syai'in alim. Nafas. Bara'atum minallah. Cara pertama sukun dengan 3 ingat-ingat, sukun dengan 3 wajah. Yang kedua wasal dengan 1 wajah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Dengan 1 wajah. Jadikan iqlab dulu. Alimun ketemu ba. Alimun bara. Hanya dengan 1 wajah. Kenapa 1 wajah? Karena dhammatennya hidup, berarti itu mad arid, mad tabi'i. Hanya perlakuan sebagai mad tabi'i ketika wasal. Kemudian dengan saktah 3 wajah. Ya, dengan saktah 3. Innallaha bikulli syai'in alim. Jangan nafas 2 harokat. Bara'atum minallah. 4 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Jangan nafas 2 harokat. Bara'atum minallah. Innallaha bikulli syai'in alim. 6 harokat. Jangan nafas. Bara'atum minallah. Ada berapa? 7. Ya, ada 7 cara. Ada 7 cara. Ya. Ya. Cukup dengan 7 cara nyambung akhir surah Al-Anfal, akhir Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Oke, tambah ilmu. Oke, lanjut. Huruf Dhad adalah satu-satunya huruf yang memiliki sifat istitalah, sofir, takrir. Istitalah. Apa arti istitalah? Memanjangnya dari mana ke mana? Dari pangkal lidah ke ujung lidah, kanan atau kiri atau dua-duanya. Istitalah asal kata dari tawilun. Ya. Oke, sifat sofir hanya dimiliki oleh huruf A, Po, dan Bod. Kemudian B, Za, Sin, Sod. Kemudian C, Za, Ra. Za, Sin, dan Sod. Apa itu sofir? Iya, bunyi suara mirip apa kemiripan bunyi suara dengan suara apa? Angsa, lebah, belalang, nah situ, ya. Oke, sekarang pertanyaan dengan ini. Esai. Apa yang Anda ketahui dengan tashil? Tadi udah dijawab ya. Udah, tashil adalah membaca hamzah kedua bainal hamzah wal
wal alif, an-nutqu bainal hamzati wal. Dapat belum? Nah, tadi udah dibolak-balik. Oke. Tulis surah Al-Isra 5 ayat lengkap dengan harokatnya. Itu nanti. Oke. Jelaskan perbedaan antara waqaf dan saktah, udah dijelasin tadi. Ya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia ayat berikut, warattilil Qur'ana tartila. Di surah apa ayat berapa? Al-Muzammil ayat 4. Oke. Sebutkan masing-masing satu qori dan satu qori internasional asal Indonesia yang Anda ketahui. Ya, terserah itu. Ya, nanti kalau nanti nyebut nama saya nggak lulus. Ya. Itu namanya KKN. Oke ya, alhamdulillah ya, selesai ya. Nanti saya mau pakai dulu nih. Di foto dulu aja, di foto dulu Pak. Nanti di fotokopi. Nanti saya mau pakai di kelas berikutnya.